Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada pertemuan kali ini, saya menyapa Bapak Ibu honorer sana air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah. Saya yakin Bapak Ibu selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan kali ini, pada video ini, saya ingin membagikan satu informasi kepada Bapak Ibu, yang mana informasi ini adalah informasi penting yang ada hubungannya dengan tunjangan hari raya bagi Bapak Ibu honorer selain daripada ASN, baik ASN PNS maupun ASN P3K. Nah, apa kira-kira informasi Bapak Ibu? Ikuti terus informasi ini, dan jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Nah, tentunya banyak pertanyaan Bapak Ibu ya tentang siapa sajakah yang berhak untuk mendapatkan tunjangan hari atau THR ini, terutama yang kalangan honorer, dan apalagi bagi honorer yang mungkin ya THR ini adalah hal baru yang diterima oleh Bapak Ibu honorer. Nah, di sini disampaikan bahwa akhirnya diputuskan ada 5 kategori honorer non-ASN ditetapkan terima tunjangan hari raya dan gaji 13 2023. Nah, ini informasi Bapak Ibu, informasi per 7 Maret 2023. Nah, benar apa tidak ini Bapak Ibu? Ingat bahwa media informasi Klik Pendidikan adalah media informasi yang dapat dipercaya, yang memuat informasi yang sifatnya bisa diandalkan dan dapat dipercaya. Ikuti terus informasinya. Tidak lama lagi, para pegawai non-aparatur sipil negara akan menerima tunjangan berupa gaji 13 dan tunjangan hari raya atau THR. Kenapa tidak? Karena memang setiap menyambut bulan suci Ramadan, maka tunjangan hari raya Idul Fitri ini akan diberikan oleh pemerintah kepada siapa saja yang berhak untuk menerimanya. Jadi selain daripada ASN, baik P3K maupun PNS, ya, maka honorer juga yang bekerja di instansi pemerintah berhak untuk mendapatkan tunjangan hari raya. Demikian dengan gaji ke-13. Nah, di sini tak ketinggalan, akhirnya tenaga honorer juga akan mendapatkan gaji 13 dan tunjangan hari raya langsung dari pemerintah. Nah, ini berarti bisa kita analisis Bapak Ibu bahwa memang ini adalah program kuat pemerintah menjelang hari raya Idul Fitri, di mana ada 2 poin yang dijelaskan di sini bahwa gaji 13 dan tunjangan hari raya juga honorer berkenan diberikan oleh pemerintah. Seterusnya, tunjangan hari raya dan gaji ke-13 ini dipastikan akan diberikan kepada para tenaga honorer karena sudah diputuskan. Berarti sudah ada peraturan perundang-undangan atau sudah ada dasar hukum yang memperkuat pemerintah bahwa gaji ke-13 dan tunjangan hari raya ini diberikan kepada Bapak Ibu honorer non-ASN. Tunjangan hari raya atau THR adalah tunjangan yang bisanya diberikan kepada para aparatur sipil negara atau ASN. Pemberian tunjangan hari raya dan gaji 13 sangat dinanti-nantikan oleh seluruh pegawai pemerintah. Nah, tentunya pegawai pemerintah di sini Bapak Ibu sebagaimana kita ketahui, status pegawai yang ada adalah aparatur sipil negara yang terdiri dari 2, yaitu PNS atau pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Nah, selain daripada ASN, PNS, dan P3K ini, pegawai pemerintah juga salah satunya adalah para Bapak Ibu honorer non-ASN. Nominal yang diterima pada gaji 13 dan tunjangan hari raya atau THR sangat besar sehingga wajar sangat diinginkan para aparatur sipil negara. Tentunya besarannya Bapak Ibu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ya, ini ada plafonnya dan ada standarnya. Tujuan pemberian tunjangan hari raya atau tunjangan THR ini adalah untuk menunjang para aparatur sipil negara yang sedang atau akan merayakan hari raya. Tentunya demi ya membahagiakan para ASN, demikian juga dengan honorer pada hari raya Idul Fitri. Pasalnya di mana saat itu harga-harga bahan ya, harga-harga dari bahan pokok akan naik karena kebutuhan pasar yang meningkat
tajam. Nah, ingat Bapak Ibu bahwa ya, dari sisi hukum ekonomi ini benar kita akui ya. Dari sisi permintaan kira-kira apa hukumnya, yaitu berbanding terbalik dengan tingkat harga. Di mana apabila harga naik ya, maka permintaan turun, dan apabila harga turun, permintaan naik. Tetapi di waktu-waktu bahagia seperti ini, tidak ada istilah harga naik dan tidak istilah harga turun. Artinya, baik pun harganya turun, demikian juga harganya naik, maka kebutuhan akan tetap disediakan atau tetap diadakan. Nah, tentunya ini resiko bagi ya masyarakat, terutama Bapak Ibu honorer dan ASN yang mungkin pendapatannya itu sudah tetap. Namun permintaan atau ya kebutuhan semakin naik, apalagi menjelang bulan suci Ramadan atau pada hari raya Idul Fitri. Nah, oleh karena kajian ini, pemerintah telah mengkaji satu hal, yaitu akan diberikan tunjangan hari raya sesuai dengan apa yang telah diprogramkan sebelumnya tentunya Bapak Ibu. Sedangkan gaji 13 sangat berguna bagi para aparatur sipil negara atau ASN yang telah memiliki anak yang akan masuk sekolah atau tahun ajaran baru. Ini juga akan dikaji oleh pemerintah dan akan diberikan kepada para ASN. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2022 mengatur mengenai pemberian gaji 13 dan tunjangan hari raya untuk honorer 2022. Namun, tidak semua honorer berhak karena hanya ada 5 kategori yang telah ditetapkan. Ingat Bapak Ibu ya, tidak semua honorer berhak, tetapi ada 5 kategori yang telah ditetapkan. Tentunya yang ditetapkan ini adalah sebagai penerima tunjangan hari raya dan THR ini, ya, atau gaji 13. Jadi kini akhirnya ada yang akan membuat para tenaga honorer tersenyum puas karena mereka juga ditetapkan sebagai penerima gaji 13 dan tunjangan hari raya. Pertanyaan, apakah Bapak Ibu secara pribadi masuk dalam kategori ini? Ikuti terus informasinya. Sebagaimana telah disampaikan tadinya bahwa ada 5 kategori honorer non-ASN yang berhak untuk mendapatkan gaji 13 dan THR ini. Yang pertama adalah tenaga honorer yang bekerja di lembaga non-struktural atau perguruan tinggi. Yang kedua, tenaga honorer yang bekerja di instansi pemerintah yang menerapkan layanan umum atau BLU. Yang ketiga, tenaga honorer yang bekerja di instansi pemerintah yang menerapkan pola pelayanan umum daerah atau BLUD. Seterusnya, 4. Tenaga honorer yang bekerja di lembaga penyiaran publik. Dan yang kelima, tenaga honorer yang bekerja di perguruan tinggi negeri yang baru. Jadi inilah 5 kategori honorer non-ASN yang berhak menerima gaji 13 dan tunjangan hari raya yang telah diprogramkan oleh pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang ekonomi Indonesia. Demikian informasinya, kurang lebih dalam kepansan mau dimaklumi. Sampai ketemu pada video berikutnya. Terima kasih.